Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat dan kemudahan dalam belajar PJJ pada hari ini dan seterusnya. Baik anak-anak, pada hari ini materi pelajaran seni budaya dan prakarya yaitu memahami patung. Materi ini dapat kalian buka di buku paket tema 7, subtema ketiga, dimulai halaman 116, 119 dan seterusnya. Selain kalian mendengarkan paparan atau pembahasan dari video ini, silahkan kalian juga membuka buku paketnya. Kita langsung saja ke pembahasan. Seni patung. Seni patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Sekali lagi, seni patung adalah salah satu bentuk karya seni yang termasuk ke dalam kelompok seni 3 dimensi, ya. Berbeda dengan gambar-gambar yang kita gambar atau ada lukisan-lukisan, itu adalah karya seni 2 dimensi gitu. Sedangkan patung adalah karya seni 3 dimensi, di mana karya segi 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah, dari pinggir, dari belakang, dari depan, ya. Berbeda dengan yang 2 dimensi hanya dari satu arah saja, dari depan saja, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Corak patung. Yang pertama, corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Kedua, corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakatnya. Tiga, ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, pada gambar yang disajikan, ya, itu adalah patung Asmat dari Papua, ya. Nah, itu menirukan apa? Hewan, tumbuhan, atau manusia? Manusia. Pastinya kita harus mengenali lebih dalam lagi tentang apa maksud dari patung tersebut. Nah, kita secara kilas dulu bahwa corak patung dari setiap daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda, memiliki ciri khas tertentu, dipengaruhi dari budaya yang ada di masyarakatnya, pada masyarakat. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung dapat dibedakan menjadi 3. A. Bahan lunak, ya. Bahan lunak itu seperti apa? Ada lilin, tanah liat, dan sabun, ya. Maksudnya bahan lunak itu adalah bahannya empuk, ya, lentur, mudah untuk dibentuk gitu. Selanjutnya, bahan sedang seperti apa Pak Cepi? Seperti kayu randu, kayu waru, kayu senggon, kayu mahoni. Maksudnya bahan sedang itu bahan yang tidak lunak, juga tidak terlalu keras, tidak keras, ya. Jadi sedang bahannya. Selanjutnya adalah bahan keras seperti kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, atau kayu sonokelin dan kayu ulin. Itu dari kelompok kayu gitu, ya. Nah, sekarang kalau dari bebatuan seperti apa? Ada batu padas, batu granit, andesit, dan pualam atau marmer. Bahan keras itu berarti bahan-bahannya sangat keras, ya, yang berupa kayu atau batu-batuan. Nah, di sini kalian dapat lihat untuk beberapa gambar yang lain pada buku paket halaman 121 sampai 123. Di situ juga di halaman 121 ada berbagai foto yang berkaitan dengan alat-alatnya. Ada butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan. Pasti kalau palu kalian juga sudah tahu, ya.
karena di rumah juga ada gitu. Nah, kalau untuk meja putar atau butsir mungkin kan kalian belum mengetahui karena memang tidak ada di rumah lah gitu ya. Silakan kalian sambil dibuka buku paketnya dan sambil mendengarkan paparan dari Pak Cepi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi empat, maaf. 1. Teknik butsir, 2. Teknik pahat, 3. Teknik cetak, 4. Teknik konstruksi. Teknik butsir merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Teknik butsir pasti menggunakan bahan yang gimana menurut kalian? Bahan yang lunak. Karena teknik butsir itu caranya memijat-mijat bahan, mengurangi dan menambah bahan. Sedangkan batu kalau misalnya sudah dikurangi bahannya bisa ditempel lagi, masa ya? Nggak bisa. Jadi untuk teknik butsir pasti menggunakan bahan lunak yang mudah dibentuk seperti itu. 2. Ada teknik pahat. Nah, kalau teknik pahat itu ya bahannya antara bahan sedang dan bahan keras gitu. Kalau bahannya lunak tidak dipahat. Teknik pahat adalah teknik yang dimana cara pembuatan patungnya itu dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Bahan keras atau sedang menggunakan teknik pahat. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan ya. Teknik patung juga ada teknik teknik cetak, ada teknik cetak tekan dan cetak tuang atau cor. Nah, kita lanjut ke teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah teknik yang tahapannya adalah atau cara pembuatannya dengan menyusun bahan baik dengan kerangka ataupun tanpa kerangka. Cara menyusunnya dapat direkat dengan lem, diplester atau dilas, dipatri. Ya, kita lanjut. Menurutmu apa dan teknik apa yang digunakan untuk membuat patung berikut? Nah, ini teknik apa ya? Teknik butsir, pahat, cetak, atau konstruksi? Jawabannya adalah teknik butsir. Lanjut. Yang kedua ini, bahan dan teknik apa yang digunakan untuk patung berikut? Menurut kamu apa? Coba. Nah, teknik cetak ya. Bahannya ada gips apa itu. Lanjut. Kalau ini teknik apa? Teknik konstruksi. Selanjutnya ini teknik apa? Teknik pahat. Iya. Jenis patung. Jadi patung itu kan banyak ya. Mungkin kalian juga pernah jalan-jalan ke suatu tempat di mana terus di tempat tersebut ada patung gitu ya. Patung itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Jadi jenis patung itu berbeda-beda. Ada patung arsitektur, seni, religi, dekorasi, monumen, dan kerajinan. Seni arsitektur menambah nilai estetika untuk konstruksi bangunan. Patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Patung religi untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Patung dekorasi menghias atau memperindah suatu bangunan atau objek. Patung monumen untuk memperingati dan mengenang peristiwa yang bersejarah. Patung kerajinan di mana keindahan patung yang dibuat selain untuk dinikmati juga sengaja untuk dijual. Amati gambar
patung-patung di bawah ini. Nah, patung yang sebelah kiri ya, itu adalah patung religi. Sebelah kanan adalah patung monumen. Patung yang sebelah kiri patung religi ya, dimana patung tersebut sebagai media atau sarana beribadah pada umat Buddha ya. Kemudian patung yang sebelah kanan disebut patung monumen karena memang patung tersebut sebagai penghormatan, sebagai sosok Bapak almarhum Bapak B.J. Habibie ya, yang luar biasa cerdas dan sangat berkontribusi bagi Indonesia khususnya dalam dunia penerbangan. Bisa selain daripada patung B.J. Habibie, ada patung-patung pahlawan juga, itu termasuk ke patung monumen, Monas ya, patung monumen nasional Monas. Nah itu juga monumen. Terus yang lain-lain, pokoknya patung-patung yang tujuannya untuk memperingati dan mengenang peristiwa yang bersejarah adalah patung monumen gitu. Patung-patung orang, misalnya ada patung berbentuk orang gitu ya. Ya biasanya kalau misalnya ada patungnya berupa tokoh ya itu berupa orang, pastinya orang tersebut bukan orang biasa ya, orang yang sangat berkontribusi. Seperti B.J. Habibie dibuat patung ya, memang beliau itu orang yang sangat luar biasa, sangat berkontribusi ya bagi kita gitu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada patung yang di tengah taman ya, sama patung yang melekat di bangunan. Patung apakah itu? Nah, patung yang sebelah kiri adalah patung dekorasi, di mana patung tersebut tujuannya untuk menghias atau memperindah taman ya. Taman kan sudah indah, diperindah dengan patung tersebut. Patung tersebut tujuannya ya untuk menambah keindahan ya, menghias, memperindah tempat tersebut. Apakah bisa patung dekorasi di rumah? Ya bisa saja ya. Misalnya di pojok atau di mana gitu ya. Atau di sisi-sisi jalan juga kan, di pinggir-pinggir jalan juga terkadang banyak patung-patung untuk menambah keindahan tempat tersebut. Kalau untuk patung yang sebelah kanan itu patung arsitektur, di mana patung tersebut menambah keindahan konsep bangunan itu sendiri. Jadi bedanya antara dekorasi dan arsitektur, kalau arsitektur itu melekat ya pada konstruksi bangunannya. Jadi patung tersebut menambah keindahan, nilai keindahan bangunan tersebut gitu. Kalau dekorasi kan terpisah gitu. Nah, kalau arsitektur keindahan, menambah keindahan konstruksi bangunan tersebut. Kita lanjut ke selanjutnya. Ada dua gambar lagi, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Patung yang sebelah kiri adalah patung seni, sedangkan sebelah kanan adalah patung kerajinan. Patung seni dinikmati keindahan bentuknya. Biasanya adanya di monumen-monumen ya. Pokoknya ada di tempat khusus untuk karya-karya patung misalnya. Memang di patung-patung tersebut untuk dinikmati keindahannya. Sedangkan yang sebelah kanan mungkin dari segi ukuran sama ya, tapi yang sebelah kanan itu adalah patung kerajinan. Patung kerajinan itu sama memiliki keindahan, di mana patung kerajinan itu sengaja dijual belikan ya. Terkadang menjadi souvenir, bukan terkadang, memang seringkali menjadi souvenir
bisa jadi souvenir pernikahan atau orang-orang yang lulus dari sekolah wisuda, kadang kan suka ada souvenir-souvenir berupa kayak patung-patung kayak gini ya. Nah gitu. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri nampak sama tapi sebetulnya fungsinya berbeda. Untuk yang sebelah kiri patung seni, lihatlah bentuknya ya agak aneh seperti itu. Menurut kita agak aneh, tapi sebetulnya tidak aneh. Patung tersebut memiliki pesan, memiliki nilai keindahan tersendiri ya yang dibuat oleh penciptanya. Dan memang patung yang sebelah kiri itu yang mobil yang ada kakinya kayak kecoa seperti itu ya, memang itu mah patung seni yang tujuannya untuk dinikmati keindahannya. Untuk yang sebelah kanan itu jelas sekali motor. Nah ini patung kerajinan ya. Untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah kerjakan tabel halaman 117 pada paket 7 subtema 3, hasilnya kirim ke KI 3 SBDP. Itu saja, tetap semangat. Semoga apa yang disampaikan dapat ditangkap, dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.